perkembangan itu saat ini pemerintah sebenarnya sudah beralih ke arah digital government. Ada konsep baru namanya digital government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Saya Ardi Putra dan di sebelah saya ada Pak Eki Darmawan. Kami dosen pada program studi ilmu pemerintahan dan juga sama-sama sebagai dosen pengampu, Pak Eki ya, pada mata kuliah teknologi informasi pemerintahan. Nah, ya. Jadi berbicara teknologi informasi pemerintahan, itu tak akan berbeda kita bahas bersama dengan e-government, Pak Eki ya. Iya, sama dengan hampir sama dia, lebih kurang sama dia dengan e-government. Jadi sedikit kita berbicara e-government, memang e-government atau TIP ini, teknologi informasi pemerintahan ini hadir sebagai wujud dari pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, di mana layanan yang diberikan itu berbasis elektronik, begitu Pak Eki ya? Iya, benar sekali Pak Ardi. Berbasis elektronik dan memudahkan bagi masyarakat untuk menjangkau. Mungkin Pak Eki dulu waktu kita mau pengurusan berkas-berkas, kita harus datang ke tempat, gitu kan, ongkos biayanya mungkin kosnya lebih besar gitu kan. Nah, ya, benar. Tetapi dengan elektronik ini kita lebih dipermudahkan dalam hal tidak perlu kita pergi ke jauh-jauh ke instansi terkait. Di rumah kita tinggal klik saja begitu. Tinggal klik saja ya Pak Ardi ya. Baik, saya melanjutkan sedikit ya Pak Ardi. Tadi Pak Ardi menjelaskan memang manfaat dari teknologi informasi pemerintahan ini sangat besar ya bagi kehidupan masyarakat, mempermudah layanan bagi masyarakat, kemudian meningkatkan efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi yang dulu waktunya lama, dengan adanya teknologi informasi, apapun layanannya untuk kebutuhan masyarakat bisa dilakukan dengan cepat dan lebih efektif ya, efisien ya. Kemudian perkembangan secara teori kan kalau di buku-buku itu rata-rata teorinya itu teori-teori e-government atau governance ya, tata kelola tentang pengelolaan IT atau informasi dan teknologi. Nah, sepanjang perkembangan itu saat ini pemerintah sebenarnya sudah beralih ke arah digital government. Ada konsep baru namanya digital government. Nah, di dalam digital government ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi lebih mengarah bahwa yang dibutuhkan itu adalah memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi public trust-nya juga harus ditingkatkan, jangan hanya memanfaatkan teknologi, tapi masyarakat tidak percaya dengan teknologi yang dimanfaatkan harus gitu Pak. Harus pede dulu ya Pak ya, harus pede dulu. Nah, selain itu kita sebagai pemerintah juga harus menjaga keamanan data, kemudian ya security system di dalam e-gov-nya, di dalam teknologi informasinya harus udah benar-benar mumpuni gitu. Betul. Karena memang kita berbicara keamanan ya, memang menariknya memang ada electronic government, ada digitalisasi, pasti masalah utama ya keamanan gitu ya. Keamanan ini sangat penting begitu, karena di situ terkait data-data gitu kan, data-data dari orang yang mengikuti layanan tersebut begitu. Nah, itu makanya ada konsep baru yang dinamakan digital governance ini. Nah, di dalam digital governance ini selain meningkatkan public trust tadi, publik percaya bahwa pemerintah dapat mengelola teknologi informasinya dengan baik, kemudian harus didukung beberapa poin seperti kebijakan ya Pak Ardi. Nah, di kebijakannya kalau saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan SPBE ya Pak Ardi. Ya betul, tentang sistem pengelolaan ya. Iya, sistem pengelolaan berbasis elektronik di Indonesia. Dan itu memang perpres ya, ada perpres, kemudian ada permennya mengarahkan bahwa setiap kabupaten kota, setiap provinsi juga memang harus menggunakan yang namanya teknologi informasi
pemerintahan. Nah, selain dukungan kebijakan juga tentunya harus ada dukungan skill, ada kemampuan SDM-nya harus ditingkatkan. Jadi ya masyarakat juga harus melek terhadap teknologi ya, Pak Ardi, agar menjadi masyarakat informasi. Masyarakat informasi. Jadi jangan sampai pemerintah membuat kebijakan digitalisasi, tapi masyarakat tak mau pakai itu kan, sayang gitu. Itu sering terjadi. Kadang pemerintah ini hanya bikin aplikasi, tapi pemanfaatannya hanya sebatas sebentar waktu pemanfaatannya. Tidak ada perawatan. Untuk ada saja, misal karena diwajibkan ada ya ada gitu kan, tapi dalam proses pelaksanaannya begitu. Selain itu Pak Eki, apalagi Pak Eki? Nah, selain kompetensi tadi, SDM dari masyarakatnya sendiri juga dibutuhkan infrastruktur, Pak Ardi. Nah, infrastruktur yang mendukung berkaitan dengan teknologi dan informasi. Karena teknologi dan informasi ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Jadi infrastrukturnya juga memang sangat sulit untuk dipenuhi. Karena apalagi ini berbicara kita khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ya. Iya, apalagi dengan kita letak geografis wilayah kepulauan kan, untuk bangun satu tower di pulau-pulau terluar saja sangat susah. Nah, selain itu yang terakhir kita juga memang harus didukung dengan namanya komitmen daripada pemimpin atau leader ini. Nah, komitmen leader ini sangat penting untuk menjalankan itu semua nih, mulai dari kebijakannya, mulai dari peningkatan SDM-nya, kemudian pembangunan infrastrukturnya. Yang terakhir harus ada komitmen dari leadernya. Jadi gubernur, wali kota, presiden, mulai dari presiden ya, presiden, menteri-menterinya, kemudian gubernur, wali kota yang memang harus mendukung itu gitu, harus komit dalam membangun yang namanya teknologi informasi di pemerintahan. Karena memang komitmen itu menjadi hal yang penting begitu, karena di pemimpin itu dia mau buat kebijakan tentang digitalisasi, anggaran tentang untuk pengembangan digitalisasi, infrastruktur gitu kan. Kalau pemimpinnya sudah komitmen, mau dia, maka mungkin itu bisa dilaksanakan gitu. Itu bisa dilaksanakan. Karena memang mungkin terpenting itu adanya komitmen. Jangan sampai nanti barang itu ada-ada saja Pak Eki ya. Benar sekali Pak Ardi. Nah, selain komitmen tadi, sebenarnya kan yang utama tadi memang pemahaman kita untuk memahami yang namanya teknologi informasi. Selain pemerintahnya, kalau dari eksternal kan dibutuhkan kemampuan masyarakatnya juga untuk paham tentang teknologi agar tidak salah kaprah soal teknologi. Karena kalau memang kita yang yang terbelenggu oleh teknologi, lama-lama bukan kita yang menciptakan robot, tapi robot yang menjalankan kita gitu. Karena tak semuanya bisa digitalisasi gitu ya. Dan ini pemerintah dan masyarakat juga harus antisipasi soal itu, karena semua kegiatan jika memang sudah dialihkan dengan teknologi, apalagi sekarang kita kenal dengan AI. Iya betul. Kita kenal dengan AI itu sangat bahaya sekali. Lapangan pekerjaan juga akan semakin sulit. Semuanya bisa digantikan dengan robot atau digantikan dengan AI tadi. Apalagi nih menariknya nanti di bidang pemerintahan, AI itu lebih menarik. Gitu deh. Gimana Pak ya? Ada lagi kira-kira mau kita sampaikan nih? Mungkin cukup untuk yang teknologi. Mungkin kedepannya yang menarik itu tadi Pak Eki menyampaikan terakhir terkait AI itu Pak Eki. Apalagi kita kaitkan misal di dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu kan. Misalkan sempat dulu heboh bagaimana AI membuat suatu deskrip pidato gitu kan, deskrip yang lain-lainnya dalam pemerintahan kan. Memang secara ini dia membantu, secara positifnya memang ada dia, tapi kan secara negatifnya kan nanti berdampaknya ke yang hal-hal yang lainnya gitu. Iya, benar sekali Pak Ardi. Ini juga berdampak pada lapangan pekerjaan. Semua masyarakat nanti akan kesulitan mencari kerja karena contoh menjaga pintu tol saja sudah digantikan dengan mesin, menjaga parkir saja sudah digantikan dengan mesin, semuanya digantikan dengan mesin, mengurusi surat menyurat untuk kebutuhan sudah bisa online, jadi nggak butuh pelayan yang dari manusia lagi, semuanya bisa elektronik. Oke, itu mungkin
Silakan Pak I untuk penutupnya. Baik. Tadi Pak Ardi yang buka, jadi saya yang disuruh Iya, tutupnya jadi ya. biar ada seimbang ya. Baiklah kalau begitu, sedikit saja diskusi dari kami ya. Ini diskusi kecil-kecilan tentang materi pembelajaran kita berkaitan mata kuliah teknologi informasi pemerintahan. Iya. Akhir kata kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.